Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiwina Bella Martiani, NIM 310199006. Saya dari Shift A, Praktikum Penilaian Konsumsi Pangan. Di sini saya akan melakukan salah satu tutorial wawancara mengenai salah satu metode penilaian konsumsi pangan. Dan sebelum saya melakukannya, saya akan membacakan salah satu kasus terlebih dahulu, yaitu kasus 1. Satu tim beranggotakan mahasiswa jurusan gizi tingkat 3 ingin melakukan penelitian yang bertujuan mengetahui hubungan antara pekerjaan ibu dengan rata-rata intake energi dan protein balita di Kabupaten Semarang. Terdapat pertanyaan untuk metode PKP yang sesuai dan juga berapa kali wawancara metode tersebut dilakukan. Jadi untuk metode PKP yang sesuai yaitu recall 24 jam dari kasus tersebut. Karena recall 24 jam ini itu waktunya terbatas dan juga dananya lebih murah. Dan ini itu recall 24 jam dilakukan 2-3 hari. Dalam satu harinya 24 jam. Terus caranya itu kita bisa dengan hitung mundur atau bisa mengingatkan kepada responden mengenai makanan yang dikonsumsi selama 1 hari kemarin. Dan recall 24 jam ini ditujukan untuk responden yang kuat ingatannya, tetapi kelemahannya yaitu kurang dalam mengingat memori. Dan recall 24 jam ini saya pilih untuk melakukan wawancara hari ini. Harusnya 2-3 hari, tapi sekarang saya hanya pilih 1 hari saja terlebih dahulu. Dan recall 24 jam terdapat form yang khusus digunakan untuk mendata asupan makanan dalam recall 24 jam ini. Selebihnya untuk wawancara bisa disimak berikut ini. Ini saya akan menjelaskan dan menunjukkan bagaimana wawancara mengenai recall 24 jam. Sebelumnya, recall 24 jam itu memiliki form khusus yang sudah saya bilang tadi di awal, dan formnya itu berisi seperti ini. Ini khusus untuk terdapat waktu makan, nama makanannya, dan juga bahan makanan, URT, dan berat gram. Seperti itu. Tapi jika dibutuhkan asupan zat gizinya bisa ditambahkan ke konversi zat gizi dari gram ke energi, protein, lemak, dan karbohidrat. Lalu selanjutnya untuk alat bantu agar responden bisa mengingat berat konsumsi makanannya selama 1 hari kemarin, itu saya menggunakan bantuan buku foto makanan ini, yang dimana ini sebagai perwakilan aja dan sebagai perkiraan saja berapa gram makanan yang dikonsumsi oleh responden. Bisa dipegang ya, Mbak. Selanjutnya saya akan langsung saja mulai wawancara, dan di sebelah saya sudah ada responden yang sudah bersukarela untuk melakukan wawancara hari ini. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Mbak Alfitronisa. Dengan Mbak Alfitronisa. Mbak Alfitronisa ini profesi atau pekerjaannya apa, Mbak? Saya masih mahasiswa. Iya. Tapi saya juga sambil mengajar ya. Sambil mengajar di mana? Di RA. Oh, di RA. Itu berarti mengajarnya tentang apa, Mbak? Ya biasa, taman kanak-kanak kan isinya masih belajar sambil bermain ya gitu. Lalu Mbak ini sebagai mahasiswa berarti kuliah, karena ini lagi pandemi ya, Mbak, apakah kuliahnya sesuai masih offline atau masih online? Offline atau masih online? Masih online. Oh, online. Kalau online itu pasti tugasnya ya, Mbak? Banyak sekali, guys. Iya, sama seperti saya. Oh iya, saya belum perkenalan juga. Saya Tiwina Bella Martiani
biasa dipanggil Nabila atau Dewi, terserah mbaknya. Oke. Yang penting jangan markanya mbak kepanjangan. Dan saya dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah di sini tadi saya sudah menjelaskan juga kepada mbak sebenarnya dari di awal ya mbak, kalau mbak juga bersukarela untuk menjadi responden dalam metode recall 24 jam ini. Oke. Sebelumnya saya akan menulis dulu ya mbak, tadi kan namanya Mbak Alfitranisa. Oke. Lalu ini tuh ada form dari metode recall 24 jam ini. Ini tuh ada kolom waktu makan, nama makanan, bahan makanan, URT dan berat gram. Nah, ini di sini saya menanyakan saja Mbak Nisa bisa langsung menjawab. Oke, Dan siap. boleh mengingat dari Mbak Nisa ini satu hari kemarin dari bangun tidur sampai akhirnya kembali ke tidur lagi tuh aktivitasnya apa aja gitu ya Mbak. Oke. Untuk langsung saja ya Mbak, untuk pagi hari itu aktivitas yang dilakukan Mbak Nisa itu apa aja, dan Mbak Nisa ini mengonsumsi makanan apa? Kalau kan pagi biasa bangun jam 4, nanti setelah itu sholat subuh biasa. Nanti kadang sekarang saya rajin olahraga tuh. Olahraga ya. Lagi pandemi jadi harus sehat ya Mbak ya. Iya, pagi-pagi jogging sebentar atau enggak pemanasan gitu di depan rumah. Nanti setelah itu baru bersih-bersih rumah, biasanya sampai jam 8. Jam 8 habis itu mandi, setelah mandi baru sarapan. Nah, itu sarapannya apa yang dikonsumsi? Berarti untuk kemarin ya, berarti kan ada nasi, Lalu terus ada tempe goreng sama ongseng kacang panjang. ongseng kacang panjang. Oke. Lalu minumnya apa Mbak? Air putih. Air putih. Untuk nasinya itu, ini kan ada buku foto makanannya Mbak. Iya. Ini kiranya Mbak Nisa itu dalam piring atau dalam centong? Dalam centong. Centong yang mana Mbak? Berarti yang ini, yang A. Yang A. Berarti satu centong rice cooker ya. Iya. Berarti 50 gram. Oke. Satu centong saya Satu biasanya. centong rice cooker. Satu centong rice cooker. 50 gram ya Mbak. Iya. Oke. Jadi nasi ini tuh bahan makanannya beras. Lalu untuk tempe goreng, Untuk tempenya itu saya berarti 2 potong. 2 potong. Iya. Berapa gram berarti Mbak? Berarti 50 gram. 2 potong 50 gram. Oke. 2 potong 50 gram. Lalu untuk ongseng kacang panjangnya, Ongseng kacang panjangnya ongseng kacang panjang itu Mbak ini. ini Kacang panjangnya berarti kalau sendok aja ya pakainya ya. ya, Berarti 5 sendok. 5 sendok. Iya. 5 sendok. 5 sendok makan. Berarti 1 sendoknya kan 15 gram. Berarti Iya. dikali 5. Iya, oke. Berarti 5 sendok makan ya Mbak. Oke. Oke. Lalu untuk air putihnya itu Air putihnya sebelum makan 1 gelas, sesudah makan 1 gelas. berarti 2 gelas ya Mbak ya. Air putih 2 gelas sebelum Dan sesudah makan. dan sesudah. Gelasnya gelas yang sedang ya berarti. Berarti kalau 1 gelasnya itu kan 200 gram ya Mbak. Berarti kalau 2 gelas 200 mili. ya 200 ml juga 200 gram. Oke, tadi untuk pagi itu Mbak Nisa sarapannya nasi tempe goreng, ongseng kacang panjang, dan minum air putih. Lalu setelah sarapan Mbak Nisa melakukan aktivitas apa lagi? Aktivitasnya biasa mengerjakan tugas. Habis itu
membantu teman juga untuk mengerjakan tugas. Ya. Lalu Siangnya makan atau makan apa? makan, nyemil dulu. Iya, nyemil apa? Itu kue Nagasari. Nagasari. Lalu Habis itu makan siang, makan siangnya nasi dan ayam goreng, ayam goreng. Minumnya apa mbak? air putih. Air putih. Untuk Nagasarinya itu Mbak Nisa mengkonsumsi sekitar 2 buah. 2 buah. Mm-mm. 2 buah. Mm. Lalu untuk nasinya? Untuk nasinya sama kayak yang tadi. Oh, berarti 1 centong. Iya, 1 centong. Jadi 1 centong berapa ya mbak? 1 centong ini rice cooker. 1 centong oh iya, rice cooker. Oke, 1 centong rice cooker berarti sekitar 50 gram. 50 gram. 50 gram. Lalu untuk ayam gorengnya? Untuk ayam gorengnya ini berarti kan paha atas Paha atas berarti 40 gram. 1 potong. 1 potong. 40 gram. Paha atas 40 gram. Untuk air putihnya? Air putihnya sama 2 gelas. 1 gelas sebelum makan dan 1 gelas setelah makan. Oke. Nah, ini untuk makan siangnya. Terus setelah itu Mbak Nisa melakukan kegiatan atau makan apa lagi Mbak? Udah, setelah itu istirahat. Terus istirahat berarti tidur gitu ya Mbak? Lalu Setelah istirahat biasa sore mandi, di situ bersih-bersih rumah dulu. Biasanya bersih-bersih rumah, di situ mandi. Udah. Lalu untuk makan malamnya? Makan malam berarti kan sekitar habis isya ya Mbak. Kalau semalam saya nggak makan malam nasi tapi pakai roti. Roti. Iya, Rotinya apa Mbak? roti tawar ya, berarti ini ya. Tawar. Roti tawarnya yang kotak itu, lembaran. Ini. Berarti roti tawarnya itu kiranya roti tawar 40 gram, 1 potong. Iya, dua potong. Berarti 80 gram. 1 potong roti tawar. 2 potong. Oh, 2 potong ya Mbak. Maaf. Oke. Berarti Mbak Nisa tadi makan siangnya tuh Nagasari, nasi, ayam goreng, air putih, dan makan malamnya roti tawar. Iya. Setelah makan malam, Terus itu lanjut biasa lagi mengerjakan tugas. Oh ya, kalau malam juga sekitar biasanya jam 9 malam itu saya olahraga sebentar. olahraga ringan. Iya, senam. Sekitar 15 menit. Itu sangat bermanfaat banget. Iya. Mbak Nisa ini berarti usianya berapa ya Mbak? 20 tahun. 20 tahun, lo masih muda ya Mbak? Udah banget ya. Berarti Mbak ini aktivitasnya kebanyakan dalam 1 hari kemarin itu tugas ya, kebanyakan tugas. Tugas dan Ya, makan. Dan makan ya nggak apa-apa Mbak, yang penting tetap makan gitu, jangan meninggalkan makan. Lalu Mbak Nisa ini kemarin atau mungkin terakhir kali lagi sakit nggak enak badan atau tetap sehat? Alhamdulillah tetap sehat, tapi sekitar seminggu yang lalu batuk sih, cuma batuk aja, batuk berdahak. Itu sakit biasanya dadanya. Lalu untuk makanan favoritnya tuh yang disukai? Kayaknya nggak ada makanan favorit, suka semua. Tapi Mbak Nisa suka jajan gitu? Iya, suka jajan, apalagi cewek ya, sukanya pedes-pedes gitu. Emang sih kalau cewek tuh lebih suka makan jajan gitu. Nah, ini kan dari data hasil yang sudah saya ambil ini,
Mbak Nisa itu tetap nggak lupa dengan makan nasi ya, dan Iya. yang malam itu makan nasinya itu diganti dengan roti. Oke. Lalu ini data ini akan saya konversikan nanti ke asupan gizinya agar bisa tahu nih Mbak Nisa hasilnya itu bagaimana gitu asupan gizinya. Ya nanti jangan lupa share ke saya jadi biar saya tahu. Oke, siap. Lalu ini saya mau ngasih saran aja nih, karena ini pandemi ya Mbak, jadi yang penting jangan tinggalin makan, dan juga tetap ini karena di sini nggak ada buah gitu, jadi tambahin makan buah. Oh iya. Lalu Kalau saya lebih seringnya makan pisang. ya, lalu ini juga Mbak Nisa udah bagus sih, udah sering makan minum air putih itu udah bagus, memang sehari itu harus sering minum air putih gitu kan. Jadi yang perlu ditingkatkan yaitu makan buah, lalu sayurannya juga ditambahin lagi gitu, setidaknya sehari 3 kali gitu. Siap. Oke. Lalu ini udah selesai Mbak. Nanti kalau untuk info berikutnya akan saya infokan lagi. Terima kasih ya Mbak Nisa. Sama-sama. Semoga kuliahnya lancar. Amin. Dan cepat wisuda juga. Oh iya Mbak Nisa semester berapa? Semester 4, semester 5. Oh iya, sama dengan saya. Oke, siap. Terima kasih ya Mbak. Oke, itulah wawancara mengenai recall 24 jam yang telah saya lakukan dengan responden saya, Mbak Nisa ini. Dan di sini kesimpulannya bahwa Mbak Nisa ini tetap mengkonsumsi makanan dalam seharinya walaupun kegiatannya itu padat, dan juga ada beberapa sih yang kurang, yaitu dimana responden kurang dalam mengkonsumsi makanan dan buah, tetapi bagusnya yaitu selalu mengkonsumsi air putih setiap harinya dan juga tidak melupakan untuk mengkonsumsi karbohidrat. Oke, sekian dan terima kasih. Maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.